kami masuk ke materi isinya nanti Mama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Mama. Supaya Mama tahu kami itu dari mana, terus namanya kami itu siapa. Jadi Mama, kami semua itu satu jurusan, yaitu jurusan satu bidangan. Itu tepatnya itu kampusnya itu di Unika Santoso Surte. Untuk namanya saya itu perkenalkan saya Marian Sastri Nabut, atau Mama mungkin bisa dipanggil saya Sastri. Saya itu berasal dari Tera. Perkenalkan, nama saya Maria Sofia Harapan. Mama semua bisa panggil saya Risa, saya dari Risa. Baik, Mama. Nama saya Stefania Sastri. Mama bisa panggil saya Tatik, saya dari Solo. Ini. Baik Mama, nama saya Fabiana Surya Augul. Mama bisa panggil saya Sumi. Saya berasal dari Olo. Perkenalkan, saya bersama Fabiana Pusate, biasa dipanggil Teri. Saya berasal dari Riau. Perkenalkan, saya Maria Sofia. Mama bisa panggil saya Risa. Saya dari Rolong. Perkenalkan, saya Andi Mokopuri. Saya dipanggil Ibu. Saya dari Perkenalkan, saya Maria Marisa Lili. Saya dipanggil Lili. Saya dari Oke, Mama semua sudah mengenal kami itu siapa dan kami itu berasal dari mana. Tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi. Oke, baik Mama. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang akan kami lakukan. Yang pertama itu ada edukasi latihan nafas. Di dalam edukasi latihan nafas itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada nafas dalam, yang kedua ada nafas cepat ringan. Jadi nafas dalam itu kalau misalnya kontraksi datang pada Mama nanti ketika ingin bersalin, coba Mama tarik nafas dengan pelan dari hidung, kemudian tahan sebentar, terus keluarkan pelan lewat mulut. Ini itu bisa membantu agar Mama lebih tenang dan dirinya tidak terlalu berat. Jadi saya akan meminta bantuan kepada teman saya untuk praktekkan. Jadi yang pertama tarik nafas lewat hidung 3-4 detik. Tarik nafas 3-4 detik, tahan 1 detik, kemudian keluarkan pelan lewat mulut 5-3. Oke, jadi Mama ketika kontraksi datang, Mama bisa mempraktekkan apa yang sudah saya lakukan. Ulangi ketika kontraksi datang. Yang kedua itu nafas cepat itu untuk nyeri yang semakin kuat. Jadi kalau kontraksinya sudah semakin kencang, Mama bisa nafas pendek-pendek kayak atau macam yang Mama bisa itu untuk agar Mama tidak panik dan tetap dapat oksigen. Jadi cara melakukannya itu Mama nafas pendek lewat mulut. Coba saya praktikkan nafas pendek lewat mulut. Oke. Bisa juga tergantung Mama mau iramanya seperti apa. Jangan menahan nafas ya Mama. Kemudian ada teman saya akan melanjutkan edukasi. Kemudian ada edukasi posisi kanan salah satu. Yang di mana itu? Yang di mana ketika ibu itu boleh di posisi apa saja yang lebih nyaman. Kalau posisi agak enak nanti aja ya. Misalkan kalau ibu itu lagi duduk, misalkan duduk begini, kalau tidak enak ibu bisa ganti duduk yang lebih. Dan sebisanya ibu membuat ibu lebih nyaman. Yang berikut ada ini adalah beberapa pilihan posisi yang ibu atau mama yang bisa lakukan di rumah ketika ibu itu mengalami atau menjelang persalinan. Yang pertama ibu itu bisa untuk bersandar sedikit pada berdiri legs dan itu juga salah satu untuk menenangkan supaya mama nanti tidak merasa panik saat mau bersalin. Yang kedua ibu itu coba cara berlari saja berdiri dan akan membantu turunin kepala bayi. Yang berikut itu miring ke kiri. Miring ke kiri ini mama bikin aliran darah itu lebih bagus. Terus merangkak juga untuk mengurangi nyeri punggung. Dan itu adalah beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh mama di rumah ketika mau bersalin. Yang berikut adalah di sini juga mama penting melibatkan suami ketika
Jadi nanti bapak itu bisa ikut bantu. Hal yang bisa dilakukan suami itu yang pertama yaitu dukungan emosional. Di mana di dalam dukungan emosional itu bapak itu harus bisa memegang tangan ibu perlu atau bilang hal-hal yang menenangkan. Seperti begini, kalau ada suami itu yang mendampingi ibu, kita ibu itu merasa panik. Suami bilang begini, mama itu tidak boleh panik karena ada hal-hal baik yang lagi menunggu. Dan lama-lama itu ketika lagi panik ibu mama bisa bernafas seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan yang telah dipraktikkan oleh teman, mama bisa mempraktikkan itu. Yang berikut itu bapak juga bisa membantu posisi mama seperti menumpang bangku, terus bantu ibu ganti posisi. Yang berikut itu pijat lembut untuk bawah, sediakan minum atau kompres hangat. Yang berikut itu ada di samping ibu. Semakin suami aktif mendampingi ibu makin tenang dan proses persalinan lebih lancar. Ketika ada suami di samping ibu, pastikan ibu lebih tenang dan lebih rileks dan tidak akan merasakan ketika persalinan. Terima kasih sudah edukasi yang diberikan kepada ibu. Semoga ibu apa yang kami sampaikan, informasi yang kami sampaikan dapat ibu praktekkan di rumah, dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat diterapkan. Terima kasih. Oke, mama semua tadi sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin mama ingin bertanya terkait dengan latihan apa ataupun edukasi terkait usia nyaman untuk para suami tadi. Silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Mama yang selama ini kan mama sudah mau ditanggung bersalin. Terus mama ini sering sekali merasa ini ada kontrasi palsu. Tapi kok sama-sama mengganggu sekali itu. Kira-kira bagaimana cara dari anak seperti ini sakit ini bagian luar pak dan dia sakit yang hebat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Mama. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kalau Mama tidak bisa mendengarkan dengan sesama tadi, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan terkait dengan cara untuk Bapak namanya latihan apa supaya ketika Mama mengalami yang namanya kontraksi palsu, dengan kontraksi palsu itu Mama sesuatu hal yang wajar terjadi pada saat mau bersalin. Jadi kalau Mama di rumah itu bisa melakukan latihan nafas yang sudah memang saya jelaskan. Bagaimana Mama? Jadi Mama selain latihan nafas yang bisa Mama lakukan itu, Mama juga bisa memilih posisi yang nyaman pada saat Mama mengalami kontraksi. Posisi yang nyaman yang Mama lakukan bisa tidur miring kiri. Nah, posisi dari tidur miring kiri itu Mama bisa bikin aliran darah Mama itu bisa lebih bagus. Gitu ya, Mama. Bagaimana Mama? Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mama untuk pertanyaannya. Mungkin Mama yang lain ingin bertanya. Tidak ada yang lain. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk edukasinya kita akhir di sini, berakhir di sini.